Kalau misalkan nanti undang-undang perampasan aset ini disahkan DPR itu sejauh apa, Prof? Kita bisa punya kemajuan nanti? Undang-undang perampasan aset itu RUU-nya sudah jadi tahun 2018 sebelum kabinet yang kedua. Sampai akhirnya udah selesai, ketika akan disahkan, tiba-tiba DPR nggak mau. Udah selesai di tempat kita. Apa politisnya? Yang gitu kan? Apa politisnya? Berarti ada resistensi yang tinggi tuh kan? Saya ketemu dengan Bu Megawati, bicara saya. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset kartel bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang. Saya masih berharap itu bukan sekedar omon-omon, masih berharap. Saya punya prasangka Pak Prabowo sedang menata orang-orang. Jangan sampai ketika dia bertindak lalu diinterupsi dari dalam kan susah. Saya melihat dari Pak Prabowo nih dikandangin semua nih orang-orang kan. Ya. Prof, kita mau membahas soal situasi terkini ini, Prof. Wah, ini kayaknya serius banget. Iya, Prof. Situasi terkini. Situasi terkini Republik, Prof. Republik. Prof, Kenapa? ini kalau dulu kan kalau kita ingat ke belakang waktu zaman debat ya, Pilpres 2024 zaman ya. ya. Yang Prof ditanya greenflation itu. Yang gini-gini tuh. Ente pancing-pancing aja. Nah, itu kan apa itu kan lelucon. Lelucon. Itu lelucon ya, Prof. Harus dikenang sebagai lelucon, bukan sebagai konflik politik, kan nggak penting. Bunga-bunga dalam pertarungan politik, Prof. Iya kan. Prof, waktu itu kan salah satu apa yang pernah disampaikan Prof Mahfud kan adalah hukum kita tuh masih tumpul, Prof. Iya. Bahkan kadang tumpulnya ini ya akhirnya gimana ya, Prof? Jangan-jangan memang tebang pilih dan lain sebagainya. Dan situasi hari ini kita lihat bahwa akhirnya hakim udah mulai dari MA kena. Kemudian kemarin 3 hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ini kan artinya loh kok kayak kebukti ya omongannya Prof Mahfud. Sebenarnya seruwet apa, Prof, memang situasi itu, Prof? Di dalam sistem itu. Jadi yang sekarang memang yang terjadi itu mafia hukum. Mafia hukum itu artinya orang menggunakan hukum sebagai alat dengan cara berkolaborasi dan berkolusi untuk memenangkan satu perkara. Dan sekarang mafia hukum itu dulu namanya waktu zaman Orde Baru tuh Anda masih kecil kali. Ya gitu. Umur berapa kamu? Saya 28. Iya, saya 27. Masih kecil dong. Iya, masih. Nah, di tahun-tahun reformasi itu zaman Orde Baru namanya mafia peradilan. Oke. Nah, karena pada waktu itu memang yang permainan hukum itu di pengadilan pada saat terjadi perkara. Nah, pada zaman Pak SBY jadi presiden, secara resmi dia mengubah. Saya tidak lagi menggunakan istilah mafia peradilan, kata Pak SBY, tapi mafia hukum. Dan itu benar, perubahan itu. Kata istilah mafia hukum itu harus kita akui itu khasanahnya dari Pak SBY. Karena kata Pak SBY, sekarang nih hukum rusak bukan hanya di pengadilan. Oke. Artinya lebih terstrukturnya di luar pengadilan pun. Di legislatif. Kalau pengadilan ya polisi pengadilan, jaksa, hakim tuh pengacara polisi. Sekarang mainnya di legislatif, eksekutif. Ya. Dulu ada Tengara ini, mafia. Bagaimana di legislatif? Legislatif muncul cara otokratik legalisme, di mana hukum itu dibuat berdasar kepentingan politik jangka pendek. Bahkan dulu waktu Anda masih kecil, banyak kasus undang-undang yang sudah disetujui itu kalimatnya berubah. Ya itu pas saya udah gede juga masih udah gede terjadi ya? Kan, Prof? Sudah ditetapkan oleh DPR, begitu masuk ke Setnek itu lain kalimat dengan yang salah Ciptaker kan begitu.
Ciptaker. Nah, Anda yang tahu. Kalau kalau yang soal dulu ada undang-undang rokok, apa namanya? Tembakau. Pengendalian tembakau. Iya, tembakau. Itu ada kalimat yang berubah. Banyaklah undang-undang yang berubah. Itu sudah mafia hukum. Karena apa? Karena kehendak orang yang ingin mengambil keuntungan secara culas dari negeri ini, itu diatur aja lewat undang-undang. Tolong buatkan pasal gini dong, gitu. Di awal reformasi itu bahkan ada anggota DPR yang mengatakan dulu, katanya, waktu saya membahas undang-undang kehutan apa Japsostek gitu ya, setiap dim tuh dibayar 50 juta satu orang. Waktu itu gede banget. Sekarang Anda dengar 50 juta kecil. Waktu zaman awal-awal reformasi itu kalau kita dengar korupsi 10 miliar itu udah gede banget ya. Sehingga mendengar uang satu dim membahas undang-undang itu agar kalimat ini, koma ini diganti dan, itu bayar 50 juta untuk setiap anggota DPR. Beda kan artinya koma, dan gitu ya. Atau dan diganti atau gitu, udah beda kan artinya. Itu satu dim, masuk di dim perdebatkan bayar aja 50 juta. Itu pengakuan orang baru sesudah berhenti jadi anggota DPR, dia kan terus ngomong di mana-mana di Senayan begitu. Itu begitu habis masa tugasnya itu. Itu dulu. Dan itu berlanjut pada perubahan-perubahan kata, narasi, ya, tata bahasa di itu. Itu kan sudah hukum, bukan pengadilan tapi legislatif. Terus di eksekutif itu sudah permainan hukum juga rusak. Bukan main, sehingga timbul korupsi itu karena hukum dipermainkan di eksekutif, perizinan, nggak sampai ke pengadilan, tapi sudah main di situ, perizinan gitu. Pusat, daerah, DPRD semua. Jadi Pak SBY pada waktu itu ini bukan pengadilan, darurat kita ini darurat hukum, bukan darurat pengadilan. Itu Pak SBY. Dan Anda boleh cari di file-file Pak SBY pidato-pidatonya itu, dia yang dengan sadar mengatakan bukan mafia pengadilan, ini mafia hukum. Sehingga dia sesudah itu membentuk unit anti mafia hukum, satgas itu ya, dan sebagainya. Dan itu benar. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Masih terjadi, makin parah sekarang. Nah, bahwasannya satgas itu ternyata sampai sekarang kita masih menyaksikan mafia hukum itu masih bermain, berarti butuh intervensi yang kayak gimana? Karena udah dibikin satgas gitu aja. Nah itu dia. Oleh sebab itu kalau Anda tanya pengadilan ini mau diapakan, mari kita cari sama-sama. Jangan sampai proses penyelesaiannya mencari jalan sendiri tanpa kita rencanakan, itu bahaya. Nah, biarin aja nanti kan selesai sendiri. Bahaya banget tuh kalau untuk sebuah politik kenegaraan. Ya, oleh sebab itu harus ada kesadaran dari kita. Untuk itu pengadilan coba, yuk bayangkan apa enggak parah dulu ya. Hakim itu kalau korupsi itu sendiri dan sembunyi-sembunyi. Sekarang berjamaah kan? Berjamaah ya. Dulu antar pengadilan kemarin terjadi itu di Surabaya yang kasus Ronald Tanur ya. Itu hakim 3, majelis hakimnya dan ketuanya itu 1. Ini yang terakhir ini yang Duyamto Arif itu melibatkan 3 pengadilan. Oh iya. Iya kan? Ya. Hakimnya dari 3 pengadilan, pengacara Paniteranya, kemudian pengacaranya terlibat semua coba. Ini udah parah. 3 pengadilan bersama-sama saling mendukung proses kejahatan, pemufakatan jahat ini. Pemufakatan jahat. Kalau dulu sendiri-sendiri, Prof. Kalau dulu kalau hakim ditangkap tuh zaman-zaman Orde Baru tuh ada korupsi kecil-kecilan lah dulu. Hakim disuap gitu. Ini yang maksudnya korupsi di bawah meja itu ya. Nyuap gitu. Kalau ketangkap ya kecil-kecil aja. 60 juta, 70 juta gitu. Dulu kalau hakim tuh jarang sampai miliaran gitu ya. Ratusan juta aja udah heboh dulu. Nah sekarang ini di rumahnya Tanur ada 1 triliun di rumahnya Zarov Rikar. Artinya sekarang bermainnya, makanya tadi mafia hukum mainnya semua sistemnya akhirnya dikondisikan ya, Prof. Sudah dikondisikan, tinggal main mata aja. Besok pasal berapa? Siapa polisinya yang nangani? Siapa yang ini gitu. Itu sudah gitu. Prof, padahal itu makanya buruk sekali sekarang ini.
Aku mau tanya gini, Prof. Padahal kan sistem yang sekarang ini kan adalah hasil kita merumuskan reformasi, termasuk reformasi sistem hukum dan peradilan tahun 98-2000 gitu kan. Tapi apa yang salah sehingga reformasi itu alih-alih memperbaiki keadaan malah justru keadaannya makin buruk, dan solusi yang ditawarkan oleh presiden kita sekarang adalah naik gaji hakim. Apakah itu menyelesaikan persoalan itu, Prof? Naik gaji hakim saya enggak setuju. Kalau artinya naik gaji hakim itu alasannya karena korupsi. Kalau memang untuk kesejahteraan biasa, setujulah naikkan, dan jangan hanya hakim, semua. Kan sama. Gini, naik gaji hakim karena banyak korupsi. Ini yang korupsi ini orang enggak kurang uang. Sebenarnya ya, Prof ya. Enggak kurang uang. Gimana kalau karena kesejahteraan enggak mungkin sampai nyimpan uang di atas 10 miliar lah. Ini sampai ratusan miliar, triliunan. Itu bukan karena gaji tidak cukup. Itu karena serakah. Nah dulu, pada zaman Orde Baru itu, sensitif sekali loh kalau ada hakim korupsi itu. Sehingga dulu menjadi berita luar biasa kalau ada hakim korupsi. Saya kira sepanjang ingatan saya, hakim korupsi yang menjadi berita itu pada waktu itu 1 atau 2 gitu. Itu pun yang kecil. Tapi ada kecil-kecilan, cara hakim yang gajinya kecil itu tadi. Saya punya contoh ya. Dia mendapat uang dari orang yang punya kasus, tapi bisa dikatakan halal. Gimana caranya? Dia periksa perkara itu benar diputus, lalu yang menang itu datang syukuran bawa singkong, bawa beras, itu hakim-hakim miskin. Hakim-hakim miskin. Saya punya teman namanya Wahid Oscar. Bagus, masih hidup sekarang, tapi udah pensiun. Dia jadi hakim di mana-mana cerita. Mas, sampean pernah nerima pemberian enggak dari orang yang berperkara? Iyalah katanya. Tapi sesudah perkara diputus, mereka syukuran. Ada yang bawa ayam, bawa buah-buahan. Ada yang ngasih amplop juga, saya syukuran. Gitu. Nggak ada perjanjian di depan. Itu waktu itu hakim gajinya kecil banget. Tapi banyak hakim-hakim yang jujur waktu itu. Sekarang kalau jujur hilang. Kalau akhirnya ada situasi itu ya, Prof? Situasi itu. Maksudnya gimana tuh, Prof? Ketika mafia hukumnya itu sampai menguasai suatu sistem, akhirnya bahkan menjadi jujur aja itu berbahaya. Menjadi jujur, menjadi terbuang. Saya kasih contoh Juyamto ya. Tahu Juyamto? Ini nih, yang ditangkap nih. Kan biasa jubir juga kalau wawancara sama rekan media kan. Juyamto ini dulu yang pada tahun 2011 itu datang ke Komisi Yudisial. Mau apa? Dia katakan, Pak, kami akan memutus mata rantai kolusi. Kolusi? Di pengadilan. Ini harus diakhiri, pengadilan harus bersih. Gitu. Dibinalah ini oleh KY, terus usaha usul-usulnya untuk kenaikan gaji digarap oleh Mahkamah Agung dan KY, dan Juyamto ini dimarahi karena dia usul naik gaji, kan dimarahi oleh pimpinan Mahkamah Agung. Malu-maluin kamu minta gaji naik. Dia bilang, saya ingin memperbaiki pengadilan dan saya tidak ingin mati kelaparan kan gitu. Pokoknya cukup aja lah gaji naikkan dikit. Ini Juyamto. Tahun 2012 hakim jujur betul Juyamto ini dibuang ke tempat kuntilanak di luar Jawa gitu. Datang dia ke KY, jadi ke rumah Pak Parman teman saya, ngadu, Pak, mau berbuat baik kok susah, saya dibuang ke sana sekarang. Nah tiba-tiba dia masuk ke Jakarta lagi, ketangkap. Ya itu cukup menggambarkan ya akhirnya. Apa gambarannya itu? Yang masuk ke Jakarta itu kira-kira adalah hakim yang mau bermain dengan volume. Kalau enggak dibuang. Artinya sebelum mutasi itu pun barangkali udah ada komunikasi soal siapa yang mau ditaruh di Jakarta, lu bisa main nggak nih? Oleh sebab itu dulu ada peninggalan bagus dari Pak Yusril ketika jadi Menkumham. Dulu pengadilan tuh masih di bawah Menteri Hukum dan HAM, belum ada penyatuan. Waktu Pak Yusril jadi Menkumdang namanya waktu Menteri Hukum dan Perundang-undangan ya. Sudah terjadi ada Undang-Undang Nomor 35 yang menyatakan hakim di bawah satu atap. Tapi kan pemindahannya berproses kan, pelan-pelan. Nah, Pak Yusril masih ada di situ. Nah, dia mengucok hakim itu. Hakim-hakim yang bagus dimasukkan ke Jakarta semua.
Yang bagus tuh dari daerah Kucing Beranak itu diambil, nih bagus dari Jakarta. Bagus pada waktu-waktu itu. Itu awal reformasi kan? Awal reformasi. Tapi kemudian korupsi merebak lagi di kira-kira pertengahan tahun 2006, 2007 dan seterusnya lah gitu. Gitu kan? Banyak banget. Coba di awal-awal reformasi mana ada kasus? Nggak ada. Dikocok oleh Pak Yusril tuh. Nah, sesudah Pak Yusril pergi, lalu kan hakim sepenuhnya pindah, sudah selesai proses peralihan itu. Satu atap semua. Lalu semboyannya berdasar konstitusi, hakim itu harus independen, nggak boleh dicampuri oleh siapapun. Pemerintah kalau zaman Pak Harto intervensi kan, tapi lebih banyak ke politik. Sekarang nggak boleh pemerintah. Tahu nggak, sesudah independen, termasuk independen berpolusi. Independen ngatur perkara siapa yang menang, siapa yang salah. Bukan berdasar hukum, tapi berdasar pesanan. Saya minta maaf, jangan orang Pak Mahfud tuh ada buktinya enggak? Gampang buktinya, ini pengadilan hakim-hakim tuh. Kan karena kasus seperti itu. Kalau itu kan orang, iya itu banyak. Karena sudah lebih dari 5 kan. Kalau lebih 5 itu banyak, dan itu sudah sistemik berarti. Belum lagi kasus-kasus yang tidak diketahui. Artinya memang butuh reformasi yang fundamental banget, Prof, untuk jalan masuk pertamanya itu apa, Prof? Jalan masuk pertamanya. Itu yang pertanyaan bagi saya sangat sulit. Prof Mahfud aja bilang sulit begini. Pertanyaan seperti ini banyak. Gimana Pak caranya? Sudah buruk begini, gitu ya. Saya katakan sulit yang jawab karena semua jalan udah ditempuh. Semua teori udah dipakai. Sehingga kan saya pernah bilang, teori udah habis, nggak usah tanya teori ini. Sekarang perlunya komitmen dan leadership. Nggak ada teori. Gimana caranya? Coba dulu. Misalnya katanya hakim harus independen. Oke, buatkan undang-undang agar independen. Termasa makin rusak. Iya kan? Bukan makin baik, makin rusak. Lebih wibawa hakim di zaman Orde Baru sebenarnya. Mahkamah Agung tuh wibawa sekali di zaman Orde Baru kan. Lebih berwibawa. Iya kan? Sudah. Katanya pisah, makin rusak. Lalu dibuat keseimbangan agar hakim itu ada pengawasnya, dibuat komisi yudisial. Lah kalau gimana kalau nanti DPR-nya yang salah dan pemerintahnya, dibuat Mahkamah Konstitusi. Agar lebih kuat kita buat KPK, semua dibuat. Iya ya. Tambah jelek. Mungkin pada waktu dibuat sehari, sebulan, setahun gitu masih bagus. Kayak KPK itu 1 periode, 2 periode, oke. Mahkamah Konstitusi juga di awal-awal bagus. Itu KY tidak terlibat. KY malah pertama loh ditangkap dulu. Iya kan? Ingat itu. Sebagai pengawas. Yunus kan? Iya, ngawasi dia. Disuruh ngawasi hakim, marah ngatur perkara. Tangkap. Masuk penjara. KY yang pertama, komisi yudisial. Masih ingat ya? Itu di tahun kedua atau tahun ketiga terbentuknya komisi yudisial itu. Ketika seorang hakim itu ditangkap sedang ngatur perkara. Oleh KPK, tangkap kan. Makin rusak. Sehingga saya katakan, kalau Anda tanya ke saya apa sih Pak jalan keluarnya? Nggak ada. Anda mau tanya apa? Katanya buat keseimbangan, udah dibuat. Gitu. Buat protokoler hakim, udah. Hakim dilindungi, udah semua. Udah semua. Best practice dari negara-negara yang maju soal penegakan hukum, kita udah semua tuh, Prof. Iya. Yang kita belum ada itu adalah komitmen leadership dari setiap institusi. Komitmen leadership dari setiap institusi. Komitmen dan leadership. Komitmennya saya mau berantas ini, lalu leadership dong. Kalau sudah yang mau latar ini turun, ini loh. Political will ya. Kalau saya bilang kan bisa aja nih. Kalau ada kasus ribut nggak jelas, panggil. Ini kasus kenapa nggak jelas? Saya minta laporan dalam 2 minggu. Masa nggak bisa? Menteri-menteri, Kapolri, Kejaksaan Agung, Panglima tuh bisa melakukan itu. Uang begini kok dalam pengalaman saya tuh. Dalam pengalaman saya nih. Misalnya Presiden ngundang rapat mendadak. Diundang kemarin sore, besok rapat tentang ini. Besoknya mereka udah punya data semua tuh. Diundang sore, datanya lengkap. Masa menyelesaikan kasus kayak gitu nggak bisa diberi waktu? Kalau bukan karena kolusi. Iya kan? Oke. Sidang kabinet tuh hebat loh. Tim ahlinya banyak. Saya diundang tengah malam, Pak besok rapat jam 9. Itu sebelum saya berangkat,
Di kantor sudah, ini Pak mejanya, bahannya, Datanya. ini masalahnya, ini jalan keluar. Dari tim ahli yang pada begadang Semua itu menteri, ya Prof ya? semua menteri. Masa kalau ada kasus gitu suruh selesaikan 2 minggu nggak bisa dapat laporan? Oke. Artinya udah Semua. saling terikat dengan pihak itu Yes. ya, Prof. Oleh sebab itu saya katakan leadership, orang leadershipnya baru ketemu di rapat-rapat kan, semua siapa itu? Nah, di balik meja. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu keterkaitan setelah mereka satu sama setelah lain. pulang dengan dari ini rapat ya. kan. Iya. Prof, tapi ada juga pandangan bahwa ini kan semua banyak kasus korupsi. Dan kasus korupsi ini kalau ditarik adalah ada permainan di level birokrasi dan politisi gitu. Nah, ada satu yang belum kan sampai sekarang, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset sampai sekarang belum ditaikkan gitu. Nah, sebagian netizen tuh menganggap bahwa ini adalah kuncinya nih. Ya. Karena Ya. dan itu kan belum gitu. Kalau misalkan nanti Undang-Undang Perampasan Aset ini disahkan DPR, itu sejauh apa, Prof? Gini, Kita bisa punya kemajuan nanti. ya, biar runut ya. Ya. Undang-Undang Perampasan Aset itu RUU-nya sudah jadi tahun 2018. Oke. Ya, sebelum kabinet yang kedua. Pada waktu itu sudah jadi DPR dan pemerintah setuju, tinggal satu butir masalah. Kalau nanti aset itu dirampas, disimpan oleh siapa? Oke. Menteri Keuangan punya Dirjen Kekayaan Negara. Menkumham punya rubasan, rumah barang rampasan. KPK Kejaksaan punya penyimpanan aset sitaan itu. Nah, ini berebutan waktu itu 2000 di tempat kami aja ditunda kan, sehingga tidak disahkan sampai pemilu. Nah, ketika saya jadi menteri diingatkan oleh Pak Jokowi, dulu ada undang-undang ini diteruskan. Jadi bukan 2025 Undang-Undang Perampasan Aset. Tahun 2019 awal saya sudah ngajukan lagi karena 18 tuh macet dan sudah selesai. Yeah. Nah, terus begini, yang kita ajukan ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi, yang kita ajukan 2 Pak Mahfud, apa tuh? 1 Undang-Undang Perampasan Aset, karena itu perintah konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi kan harus ada perampasan aset itu. Yang kedua, pembatasan uang kartal. Ya. Ya kan? Saya ajukan Kan Prof semua. Mahfud juga kenceng juga waktu itu Kenceng, bahas di DPR. karena gini, orang korupsi waktu itu kan bawa koper. Cash. Nah, sekarang setiap pemindahan uang itu harus lewat bank. Dari mana sumbernya, untuk siapa? Jadi terlacak semuanya. Terlacak semua. 2 ini diajukan RUU. Masuk prioritas utama tahun 2020 nih. 2020 prioritas utama. Sudah dibahas gitu, lalu saya ketemu dengan Ketua Balek Menkum yang sekarang, Pak Andi Supratman Andi Aktas ya. Nah, dia datang, Pak Menteri, Pak Menko katanya, kita setuju 2 undang-undang tapi bagi 2 ya gitu, bagi 2 materi. Yang Undang-Undang Perampasan Aset diusulkan oleh pemerintah, yang pembatasan uang kartal itu biar DPR, inisiatif DPR. Materinya tetap setuju, cuma nanti akan nambah materi, ada undang-undang tentang pendanaan parpol, karena kalau ini berlaku lalu parpol tidak jelas dananya, tidak bagus juga. Oh bagus, saya bilang. Waktu itu saya berbicara dengan Erik, saya tidak bicara dengan Menteri Keuangan karena ketemunya dengan Erik yang punya uang banyak karena BUMN. Pak Erik, kalau parpol tuh diberi uang dana dari negara setiap tahun 1 triliun, mampu enggak? Wah mampu Pak, katanya. Kita sediakan, daripada korupsinya puluhan triliun, ratusan triliun, kita sediakan gitu. Tapi tiba-tiba ini macet nih. Padahal nih draftnya udah jadi. Ini yang mana maksudnya? kartal. Yang uang kartal pendanaan Yang uang parpol. kartal macet, enggak ada pembahasan lagi. Dengan dana parpolnya tentu saja, karena itu satu paket kan. Oke. Terus yang ini jalan nih. Rampasan Sampai akhirnya udah selesai. Ketika akan disahkan, tiba-tiba DPR enggak mau. Udah selesai di tempat kita. DPR enggak mau, makanya saya berteriak-teriak di DPR. Kalau Anda mau disahkan toh. Ini RUU perampasan aset ini. Lalu ada yang bilang, ya pemerintah serius enggak? Serius katanya. Loh, kalau serius ajukan ke DPR, kan sudah tinggal disahkan. Ajukan lagi. Saya ajukan lagi.
Itu di bulan April atau Mei tahun 2024 tuh kita ajukan lagi nih surat dari Presiden tahun 2023. Nih surat dari Presiden, tolong disahkan nih undang-undang perampasan aset. Di sana nggak mau lagi. Iya. Entah alasannya apa gitu. Nah, apa politisnya? Yang gitu kan? Nah, apa politisnya? Berarti ada resistensi yang tinggi tuh kan? Iya, berarti. mungkin secara gurauan mungkin diwakili oleh Pak Bambang Pacul. Bambang Pacul. Korea ini ngikut saya Iya, gitu. ngikut, iya. Kalau pemerintah mau jangan ke kami lah. Kami ini kan Korea, itu sana gitu. Terus saya ketemu dengan Bu Megawati bicara. Oh, sempat Bicara saya. Alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset kartal bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang agar asetnya tidak disita, diberi surat bersih tapi bayar sekian. Dan itu betul memang bisa terjadi. Indonesia ini memang ya. Betul bisa terjadi. Oke. Wong saya dulu tahun 2000 itu mengusulkan rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Saya kan pernah jadi Menkumham sebentar, sebulan. Pembuktian terbalik, gimana caranya? Kalau Vito menjadi menteri 5 tahun, gajinya dihitung tuh berapa? Kira-kira 5 tahun itu 7 miliar. Kalau ternyata dia punya kekayaan 10 miliar, langsung aja kamu korupsi 4 miliar. Buktikan kalau kamu tidak. Oke. Saya harus membuktikan sebaliknya. Apa saya main saham atau saya punya gitu. Saya dapat warisan, bapak saya meninggal nih. Kenaikan NJOP-nya sekian, udah benar nih 10 miliar. Bebas. Oh gitu. Itu kan undang-undang pembuktian terbalik. Iya. Waktu itu sudah saya siapkan. Tapi di pemerintah sesudah saya macet. Kenapa? Saya tanya ke Pak Oka Mahendra hadir. Pak, itu kan undang-undang bagus. Kenapa Pak? Ini nanti kalau berlaku digunakan oleh jaksa dan polisi untuk meras-meras ini. Orang punya harta banyak lalu harus dapat surat bersih dari kejaksaan bahwa ini profilnya udah cocok, ini habis Pak. Kita belum siap gitu. Nah, saya sendiri alasan tuh masuk akal kan? Alasan Bu Megawati masuk akal. Tapi tentu kalau kita mau sungguh-sungguh itu perlu dimulai. Ya dong polisinya ditata secara benar nih, organisasinya polisi lalu pengorganisasinya bagaimana, saling pengawasannya gimana, kan bisa dengan undang-undang perampasan aset itu. Saya karena katanya partai yang tidak setuju, saya bicara dengan Bu Mega, bagus Pak Mahfud itu, setuju saya, tapi polisinya dulu gitu. Bu Mega kan sangat Ini jadi kayak telur sama ayam Pak Mahfud ya, apakah kita bikin makanya harus ini mana dulu yang harus dibenerin nih? Iya, fakta gitu. Jadi mungkin kita harus paham juga ya perspektif orang, bahwa apa yang kita anggap baik mungkin orang lain menganggap enggak, itu ada celahnya begitu gitu. Ini namanya demokrasi. Nah, sekarang mungkin Pak Prabowo sudah menyadari itu. Iya, kemarin. Ya memang susah sih kalau menunggu semuanya sempurna kan. Itu dia. Lalu dia katanya sih mau berlakukan undang-undang perampasan aset. Dia sempat menyampaikan itu ya. Kemarin di Hari Buruh kan? Hari Buruh. Mede. Nah, ya, kita lihat artinya sudah ada. Sekarang tidak perlu lagi polisi dikhawatirkan, kejaksaan dikhawatirkan. Kita lakukan undang-undang perampasan aset. Kira-kira kalau saya menjadi Pak Prabowo, kita sahkan undang-undang perampasan aset. Urusan polisi dan kejaksaan saya yang nguruskan gitu. Itu leadership yang Pak Mahfud bilang kira-kira kan begitu. Kalau kemarin takut dipermainkan oleh kejaksaan, oleh kehakiman, oleh polisi, oleh KPK macam-macam, saya yang nguruskan gitu. Namanya itu yang saya maksud komitmen dan leadership. Bagus, kan bagus tuh itu. Ya, mari kita sambut. Kawal. Dan itu memang ini ya Prof, di sistem negara kita memang lebih baik inisiasi dan kekuatan itu didorong oleh seorang presiden. Oh iya, memang itu dong tugas presiden.
mengorkestrasi, mengomando, mendorong, menarik, itu kan tugas presiden. Sama juga tugas menteri mengorkestrasi ini, tapi di bidangnya, kan gitu. Kalau presiden di seluruhnya gitu. Tapi kalau Prof melihat, kayaknya sempat ada artikel juga Prof mengatakan bahwa sebenarnya ketika Prof menjadi Menko Polhukam itu Pak Jokowi nggak kelihatan political will-nya untuk soal penguatan sistem hukum kita. Hari ini dengan melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo, Prof cukup mempercayai nggak? Karena maksudnya kan kadang-kadang publik kan gini Prof, yang bener ini omon-omon atau enggak Bener. nih? Prof kan mengenal seorang Prabowo Subianto juga. Gitu. Mungkin kurang tepat ya kalau saya mengatakan Pak Jokowi tidak kelihatan political will-nya. Mungkin untuk skala besar dalam konteks KKN, administrasi apa gitu mungkin iya. Tetapi kalau dalam soal ini memberantas korupsi dengan undang-undang Pak Jokowi serius. Bahkan ngancam akan mengeluarkan perpu sebelum saya berhenti jadi presiden, saya mengeluarkan perpu. Gitu. Tapi kemudian mungkin saya nggak serius karena kenapa kejaksaan dan kepolisian kok seperti itu? Kan mestinya nih presiden. Itu bukan semata-mata perampasan aset kan. Kalau di perampasan aset ini bahkan serius beliau kalau indeks persepsi korupsi kita turun, wah panik dia. Pak Jokowi itu gitu. Kan tahun terakhir kan tuh tahun itu. Gini, tahun 2023 bulan Februari tanggal 7 saya ingat. Itu kan ada pengumuman. Enggak, karena saya di Surabaya. Ada Harlah NU. Di Surabaya semua menteri hadir, Pak Jokowi hadir, saya hadir. Waktu itu meledak pengumuman. Indeks persepsi korupsi kita anjlok kali. Korupsi terjadi di kantor pemerintah, di DPR, di mana disebutkan oleh ICW kali ya, apa tuh? TII. Saya di Surabaya. Sama Pak Jokowi, pada berita-berita diajak pulang naik satu pesawat. Pak Jokowi ajak Pak Mahfud pulang naik saya satu kan pesawat. punya tiket sendiri, tapi bersama-sama kita rapat nanti. Itu kan bareng-bareng ya Prof di acara NU itu iya, kan acaranya bareng-bareng. Saya, lalu saya, Kapolri, siapa pokoknya pejabat-pejabat hukum diajak pulang, rapat langsung ke istana. Menyikapi ini korupsi makin parah. Maka ada tuh kalau Anda cari videonya. Ini indeks persepsi korupsi begini. Oleh sebab itu pemerintah minta sekali lagi ke DPR undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal segera diundangkan. Itu Pak Jokowi. 7 Februari 2023 jam 4 sore didampingi oleh Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri dan Menko Polhukam. Artinya waktu itu rapat saat itu sepulang dari Harlah NU itu memang yang menjadi bahasan adalah kuncinya di RUU perampasan aset itu ya, Prof. Maksud saya sensitivitas Pak Jokowi terhadap indeks persepsi korupsi itu dan untuk dua undang-undang ini itu kenceng, tapi waktu itu DPR-nya yang lemot. Oleh sebab itu saya datang ke DPR juga berantem tapi berantem politik. Nah sekarang kan itu kan Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo, Pak Mahfud kan kenal Pak Prabowo orangnya seperti apa gitu. Kemarin udah menyampaikan RUU perampasan aset akan diseriuskan. Omon-omon nggak ini, Prof? Saya masih berharap itu bukan sekedar omon-omon. Masih berharap. Loh, kalau bukan sekedar omon-omon, berharap kok sekarang ini kok ngomong aja kok nggak ada tindakan. Saya punya prasangka Pak Prabowo sedang menata orang-orang. Jangan sampai ketika dia bertindak lalu diinterupsi dari dalam kan susah. Saya melihat oleh Pak Prabowo nih dikandangin semua nih orang-orang kan. Kan? Mungkin saya ketika saatnya saya bertindak tidak bisa main-main. Ini sudah di tangan saya semua. Itu bisa saja. Mungkin ya. Ini saya tidak tahu yang sesungguhnya, tapi kalau ini bukan analisis ya anggap doa saja, mudah-mudahan. Doa dari seorang Mahfud gitu dan Pak Prabowo berpikir seperti kalau enggak ya apa boleh buat? Konstitusi sudah menyatakan dia presiden ya. Kepala negara. Enggak boleh kita enggak boleh kita rusak kerjanya kan. Kita tugasnya mengkritik, menyampaikan ya sudah. Sejauh saya kenal Prabowo, komitmennya tentang itu kuat. Karena saya dulu kan jadi ketua tim suksesnya dan saya sering 2014 ya. Iya, 2014. Dia pendekatannya seperti yang sekarang ini. Dulu tuh Pak Jokowi sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sebenarnya sama-sama baik sebagai pilihan tahun 2014.
Kenapa waktu itu saya ikut ke Pak Prabowo? Karena pendekatan strukturalnya. Dia mau menata lembaga-lembaga itu. Pak Jokowi populis, dia ke rakyat lah, rakyat kecil, nggak bicara struktural pada waktu itu. Saya, kalau gitu nih Pak Prabowo yang benar menurut saya. Karena Pak Mahfud merasa kita butuhnya pembenahan struktural. Jadi dia struktural, ya bener nih Pak Prabowo. Tapi rakyat butuh populisme seperti Pak Jokowi, turun ke gorong-gorong, ke desa gitu, nyapa orang, pakai baju seadanya, kotor gitu. Ya ini rakyat betul. Dia yang terpilih. Nah apa-apa, itu strategi politik. Nah saya berharap pendekatan Pak Prabowo yang dulu dikatakan, yang saya lihat itu pendekatan pembenahan struktural. Karena struktur itu kan sebenarnya kepala-kepala dari Seluarno kan. Ya. Harus diperbaiki kepalanya kan gitu. Kira-kira Pak Prabowo. Dan dia tahu betul masalah kita itu. Masalah apa? Kleptokrasi. Kan jadi dia. Kleptokrasi. Negara maling. Mau enggak kalian dipimpin oleh maling-maling? Pemerintah ini maling semua. Kan gitu waktu itu. Iya kan? Kleptokrasi. Terus negara bubar kalau banyak korupsi dan seterusnya. Dan itu semua ada di dalam Paradoks ya bukunya. Bukunya. Tapi Pak Mahfud kita lihat aja. Kita lihat 6 bulan ini Pak Mahfud melihat Pak Prabowo masih orang yang sama dengan yang Pak Mahfud kenal tahun 2014. Karena kadang ini juga untuk sebagian berhasil. Kita belum melihat korupsi-korupsi baru yang muncul ya. Ada orang mengatakan ya kan anggarannya belum diturunkan. Tapi yang ada sekarang kan banyak korupsi besar dibongkar. Yang terjadi sebenarnya di periode sebelum Pak Prabowo. Itu korupsi besar dibongkar itu terjadi sebelum Pak Prabowo. Pagar laut itu tidak main-main tuh. Itu jaringan gila-gilaan di birokrasi, di konglomerasi, di politik, kata di situ. Tapi Pak Prabowo bongkar aja. Bahwa sekarang masih ada hambatan, wajar kan? Pertamina, iya kan? Timah, semua dibongkar kan? Iya, ya kita anggap ini prestasi dan korupsi barunya belum ada. Tapi kita beri waktu, ya kita terlalu sok kita masa. Kita ini siapa sih mau memberi waktu? Kita menunggu. Terlalu sok hebat. Kita menunggu. Iya, kita menunggu. Saya tidak menganalisis tapi berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan tadi itu ini kita agak religius hari ini. Agak religius. Karena sekarang kalau kita sudah putus asa melihat dunia, ya religius saja, berdoa. Inilah Pak Mahfud setelah Pilpres. Oh enggak, sejak dulu saya. Oh dari dulu. Tapi Prof, kemarin kan ada muncul kritik juga dari banyak teman-teman lah, termasuk soal bagaimana Pak Prabowo dianggap, ini gimana ya Pak Prabowo ini kok statementnya beda-beda nih soal korupsi ini. Awalnya kenceng tapi tiba-tiba ya kalau ente balikin ke negara bolehlah kita maafkan. Terus tapi kan responsif ketika bahwa itu tidak boleh, kan enggak ada lagi ide itu sekarang. Iya kan? Kan kita kritik. Enggak boleh Pak itu, masa korupsi ini bagaimana cara memaafkannya? Apalagi diam-diam. Ada juga yang membela. Loh bisa kok presiden memaafkan? Enggak boleh saya bilang. Kalau diam-diam enggak boleh. Kan ada di teori itu by commission atau by omission kan. Mendiamkan atau menceritakan gitu. Mendiamkan itu kalau di bidang korupsi boleh, kata Pak Profesor Romli sama pengacara itu boleh, itu buktinya apa? Buktinya teks amnesti. Dia bilang ke Pak Romli memaafkan dengan cara apa? Menyikapi korupsi dengan cara omission, ya membiarkan aja, itu tidak apa-apa, diam kan. Tapi kalau diam-diam nggak boleh. Diam dan diam-diam beda. Diam. Kalau diam itu enggak melanggar hukum. Kalau diam-diam itu melanggar hukum. Saya buka di kamus, semua kamus apa sih bedanya diam. Kalau diam itu pasif. Kalau diam-diam itu justru aktif. Oh iya. Jahat itu. Gitu. Lalu teks amnesti kok bisa? Teks amnesti tidak diam-diam. Itu undang-undang. Saya ikut berkampanye ke kampus-kampus teks amnesti itu bahwa itu diperlukan. Saya dulu sekarang Kakanwil Pajak Jawa Timur, Sigit itu dulu yang
ngajak saya ke beberapa kampus menjelaskan bahwa teks amnesti itu berdasar hukum tata negara boleh. Gitu. Saya keliling, itu tidak diam-diam. Kalau diam-diam, ya boleh. Nah, dan itu kan diterima pikiran itu. Oke. Gitu kan? Artinya bisa diberi masukan, tapi jangan terkesan didikte. Dia presiden. Kalau didikte, saya pun kalau jadi presiden sok didikte itu ngelawan kira-kira kan. Sama aja, apalagi petentara kayak Pak Prabowo. Kiai kayak saya aja ngelawan. Ya. Prof waktu Menko aja. Wah, kalau ngamuk udah mode ngamuk itu ya. Kalau udah ke DPR, aduh Pak Mahfud DPR lagi nih. Berita 30 Iya. Aduh, Mahfud versus everybody itu. Iya. Mahfud itu ngamuk-ngamuk itu sayang. Wah, gila. Sendirian ya saya waktu itu. Wah, sendirian semua orang bantai-bantai, Prof dibantai. Aduh, seru juga itu, Prof. Kangen masa-masa itu nggak, Prof? Perlu saya kira. Politik kayak gitu perlu. Saling, kan kalau rapat resmi, saling tuding nggak apa-apa, tapi jangan mengejek pribadi, cacat pribadi. Tapi ini ide, Anda salah nggak apa-apa, kan gitu. Itu yang politik yang seru kan begitu, bagus. Adu argumen dilihat oleh publik, bukan maaf. Nah sekarang ini udah mulai muncul di kampus-kampus ya sekarang. Apa tuh, Prof? Studi tentang autocratic legalism. Oh iya. Iya kan? Ini sekarang mulai kayaknya sekarang sudah mulai tumbuh nih autocratic legalism, di mana kalau ada kehendak politik seseorang belum ada hukumnya dicarikan hukumnya. Kalau hukumnya ada, lobby buat hukum diem. Ya toh? Yeah. Kalau ada hukumnya enggak cocok, batalkan tuh, diem juga. Waktu saya itu ada perubahan secara mendadak. Rancangan undang-undang MK enggak ada di prolegnas. Tiba-tiba sudah muncul dengan dia, saya tolak sampai saya berhenti dari menteri, enggak bisa. Meskipun sudah dibahas, enggak bisa. Ya. Saya bicara dengan Menkumham, saya juga betul Pak Mahfud, ini enggak bisa disetujui. Oh kita bikin surat, saya enggak setuju. Nah, sekarang entah nasib itu, tapi itu contoh. Autocratic legalism itu berbahaya bagi jangka menengah, enggak usah jangka panjang. Ya. Jangka pendek mungkin oke, jangka menengah itu. Ya. Itu berbahaya sekali itu. Kalau terjadi perubahan rezim, orang melakukan hal yang sama. Karena kamu dia juga dulu melakukan, kan jadi rusak negara. Akhirnya bubar. Semua saling melakukan sendiri-sendiri. Nah, itulah kondisi hukum kita saat ini. Banyak hal dilakukan secara diam-diam juga ya, Prof. Iya. Tapi kan sama Prof Mahfud kan kadang yang kelihatannya diem dimunculin itu, Prof. Tapi kenapa sih waktu jadi Menko Polhukam itu Prof Mahfud memang kok kayaknya jadi, bahkan ada yang menuding Prof Mahfud nih kayaknya mau cari panggung atau gimana gitu dengan membongkar misalnya kasus Sambo. Nggak apa-apa. Kejanggalan 350 triliun. Kenapa seorang Menko Polhukam harus meng-up itu ke media gitu, Prof? Kalau nggak meng-up ke media, tenggelam di dalam birokrasi. Nggak kuat. Oleh sebab itu kalau saya sendiri, bukan hanya Menko, Anda kalau ikut sejarah hidup saya, ketika saya menjadi ketua MK, bikin beberapa kejutan. Berapa? MK itu kan sendiri, cuma 9 orang. Pegawainya sedikit, tapi mau hadapi tembok-tembok kejahatan yang besar. Begitu muncul, saya lempar ke media aja. Dikeroyok oleh media mereka. Saya menang. Kalau nggak salah pas kasus cicak buaya juga. Cicak buaya banyak lah. Banyak. Banyak pada waktu, bukan hanya cicak buaya. Kasus Nasarudin, saya juga yang bongkar. Lari sampai ke Kolombia. Kan waktu itu saya yang bongkar. Banyak lah kalau disebut kami sedang menyiapkan buku ya tentang putusan-putusan monumental yang kemudian mengubah sejarah hukum di Indonesia, sumbangan MK seberapa. Misalnya istilah pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, itu kan lahir dari MK, dipakai kan sampai sekarang. Apa ukuran kegentingan memaksa dari suatu negara sehingga bisa keluar perpu? Itu MK juga yang buat. Open legal policy juga MK juga yang. Artinya sumbangan-sumbangan itu banyak yang kita berikan, tapi ya itu orang tidak punya
keinginan pribadi. Kalau ingin mencari panggung, nggak apa-apa lah. Semua orang kan ingin mencari panggung. Apa pencitraan? Pencitraan. Bahasa ya. Nggak apa-apa. Dulu Pak SBY kan dituding pencitraan kan. Iya. Pak SBY itu pencitraan aja. Sampai Buyung Nasution tuh menulis buku bahwa Pak SBY itu pencitraan gitu. Saya diundang diskusi, saya bilang ke Bang Buyung, Bang, semua orang tuh cari pencitraan, termasuk abang bikin buku dari pencitraan, bahwa Anda bisa ngeritik presiden. Nggak apa-apa, pencitraan itu harus diartikan, saya ingin mencitrakan diri kepada masyarakat bahwa saya baik. Oleh sebab itu saya harus berbuat baik. Nah, saya mencitrakan begitu. Memangnya siapa yang melarang? Teori apa yang boleh melarang? Bahwa pencitraan seperti itu harus gitu. Nggak apa-apa, pencitraan asal bekerja betul. Bukan hanya omon-omon maksud saya. Gitu. Sehat-sehat ya, Prof. Sehat-sehat, Prof. Kita bertemu lagi lah dalam episode selanjutnya. Itu sahabat Kimas.com, semoga tercerahkan. Tepuk tangan dulu lah. Ya, tepuk tangan dulu. Jangan lupa subrek. Ya, subscribe ya. Subscribe. Follow Instagram Gaspol Podcast juga. Itu semoga tercerahkan dan bisa mengambil hikmah dari diskusi bersama Prof Mahfud. Prof, closing dulu, Prof. Closing. Saya Tatang Gurita. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Siap.